Museum Putan Tular Surabaya yang berlokasi di seberang kebun binatang Kota Buaya ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi keluarga silat nasional atau biasa dikenal dengan Klatnas Perisai Diri. Di bangunan milik Kantor Kebudayaan Jawa Timur inilah tempat lahir dan berkembangnya ilmu bela diri yang kemudian menjadi salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia ini. Ketika ilmu bela diri menjadi salah satu pelajaran yang didapat oleh lingkungan Keraton Paku Alam, Raden Mas Subandiman Dirjoatmojo, putra Mas Paku Sudirjo, merasa perlu mempelajari ilmu milik leluhur bangsa ini. Pak Dirjoatmojo yang akrab dipanggil Pak Dirjo, kelahiran 8 Januari 1913 ini sudah mendalami silat sejak usia 9 tahun dan di usia 16 tahun mencoba belajar ilmu bela diri ke seluruh pelosok negeri. Setelah merasa cukup menyerap ilmu, beliau kembali ke Yogyakarta dan diminta melatih di Taman Siswa oleh Pak D-nya Ki Hajar Dewantoro. Dengan misi mengembangkan pencaksilat, maka tahun 1947 beliau diangkat menjadi pegawai Departemen P dan K Seksi Pencaksilat. Kemudian beliau membuka kursus silat melalui Dinas untuk Umum, di samping mengajar di Himpunan Siswa Budaya. Teknik silat yang beliau ajarkan merupakan gabungan dari berbagai teknik atau aliran yang ada di Indonesia, yang disusun sesuai kebutuhan dan kemampuan anatomi tubuh manusia. Inilah cikal bakal terbentuknya Klatnas Indonesia Perisai Diri. Dan Klatnas Perisai Diri termasuk perguruan historis dalam IPSI sejak awal berdirinya. Ketika pensiun pada tahun 1968, bukan berarti berhenti pula dedikasi Pak Dirjo mengembangkan ilmu bela diri ini. Begitu pindah ke rumah pribadi di Jalan Kemlaten, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, di halaman rumah yang tak terlalu besar itulah dijadikan tempat untuk menuangkan ilmu silatnya. Perisai diri memiliki pengajaran praktis yang dikenal dengan latihan serang hindar.
Pada latihan serang hindar, seorang siswa mempraktekkan teknik menyerang dan menghindar sekaligus memusnahkan serangan dari berbagai posisi, jarak, dan kondisi dengan risiko sekecil mungkin. Risiko kecil pada metode serang hindar inilah yang melahirkan moto pandai silat tanpa cedera. Untuk mencapai tingkat pendekar sebagai tingkatan tertinggi, seluruh anggota harus melalui 2 tingkatan, yaitu tingkat dasar dan tingkat keluarga yang masih dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan di dalamnya. Dulu Pak Dirjo telah mengangkat 21 pendekar sebagai wakil beliau, kini berkembang menjadi 39 pendekar. Selama menjalankan masa pendidikannya, para anggota diberikan berbagai teknik, seperti teknik burung meliwis dengan inti sasaran mengambil titik lemah pada tubuh, diantaranya mata, pelipis, atau hati. Gerakan di teknik burung meliwis ini tidak memiliki tendangan, hanya gerakan kelima ujung jari yang disatukan membentuk paruh burung meliwis. Meski kita belum mengenal binatang naga, namun hewan terkisah dalam dongeng ini diinspirasikan dalam salah satu teknik perisai diri. Naga yang dibayangkan sebagai hewan besar dan selalu menyerang dari atas dengan meliuk-liukkan tubuhnya.
salah satu perguruan pencetus berdirinya Ikatan Pencaksilat Indonesia, maka perisai diri tak pernah lepas dari kegiatan yang dilakukan IPSI. Sebagian besar kegiatan IPSI selalu diikuti, baik PON, SEA Games, juga kejuaraan dunia. Hingga akhirnya perisai diri berhasil mencetak beberapa atlet nasional, di antaranya Dr. Anda Tri Wahyuni. Sebagai pelajar SMP Malang di tahun 1979, Tri Wahyuni mulanya hanya sebagai remaja yang sekedar ikut-ikutan temannya berlatih silat. Kalau sampai memilih perisai diri sebagai perguruannya, tentunya memiliki alasan tersendiri. Kebetulan di daerah saya itu ada yang membuka perguruan perisai diri ini, anaknya dari perguruan perisai diri, dan kebetulan hanya perisai diri yang di sana. Kemudian saya pelajari, ikut pertama, terus kok di situ terdapat banyak ilmu bela dirinya juga. Rasanya untuk perempuan itu pas gitu. Kemudian untuk seninya juga nggak terlalu kasar, nggak terlalu kalau untuk perempuan cocok gitu. Lembut juga, ada kelembutannya, di samping berisi juga untuk membela diri sendiri. Itu aja saya pikir kenapa saya memilih perisai diri. Setahun berlatih, gelar juara 2 kejurnas antar cabang Kelatnas Perisai Diri Surabaya berhasil didapat. Terpacu dengan prestasi ini, beruntun prestasi lainnya mengikuti. Dari kejuaraan yang ada di perisai diri meningkat ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Tahun 1987, Tri Wahyuni yang ketika itu sebagai mahasiswi IKIP Malang meraih emas di kejuaraan dunia Kuala Lumpur. Tri Wahyuni adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Kini putri pensiunan polisi yang mengajar di SMAK Santa Maria Malang ini telah dikaruniai 2 orang putri. Sebagai pembantu pelatih, Tri harus pandai-pandai membagi waktu antara silat, keluarga, dan guru. Itulah akhirnya salah satu dedikasi Tri Wahyuni untuk perisai diri. Dengan tujuan agar silat mampu menembus dunia, maka cara terefektif menurut perguruan ini adalah melalui perguruan tinggi. Di samping juga meneruskan semangat Pak Dirjo yang telah melatih di Taman Siswa, melatih mahasiswa dengan satu misi, para lulusan yang melanjutkan kuliah ke luar negeri bisa membuka jaringan perisai diri. Hampir seluruh perguruan negeri yang ada di negeri ini menjadi anggota perisai diri. Perisai diri tidak saja menggelar kejuaraan antar mahasiswa, tapi juga antar ranting, antar SMA, antar cabang, dan antar daerah. Juga ada invitasi internasional perisai diri yang mempertemukan seluruh anggota, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Di halaman Yonif 507 Sikatan inilah para prajurit tekun dan disiplin berlatih. Dan keberadaan kesatuan ini dalam perisai diri tak sekedar berlatih, tapi juga ikut dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan perisai diri. Sampai sebatas ini adalah mitra bersama antara Perisai Diri dengan kami warga Sikatan ini. Jadi apabila ada kegiatan dari Perisai Diri di luar, kami selalu ikut juga di sana. Sebaliknya kalau kita ada event-event yang membutuhkan kehadiran Perisai Diri, mereka kita selalu hadirkan di kesatuan ini. Kemudian harapan kami adalah tetap terjalin sampai dengan nanti sepanjang batalan yang berdiri. Gitu. Selain memberikan pengajaran jurus-jurus bela diri, Perisai Diri juga melatih pernafasan untuk para siswanya yang sudah berusia di atas 17 tahun dan secara teratur, di samping meningkatkan kebugaran tubuh, juga terbukti dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa.